Ih, keprok dasmu loh. Hai semua yang lagi pada santai, biar lebih afdol nyantainya sambil mantengin Teh Yuga Channel aja yuk. Karena di video kali ini aku mau membahas alur cerita serial horor Indonesia terbaru yang berjudul Teluh Darah. Serial yang dibintangi oleh sepasang pengantin baru Deva Mahendra dan Mikha Tambayong ini mengisahkan tentang keluarga yang awalnya adem ayem, tiba-tiba berubah drastis setelah mengalami teror aneh. Penasaran gimana ceritanya? Langsung saja simak alur cerita serial Teluh Darah episode 1. Di awal episode pertama kita langsung diperlihatkan adegan seorang pria parubaya keluar dari ruangan yang terletak di atas sebuah gedung dengan mengerang kesakitan dan berlumuran darah di tangannya yang membawa pisau. Lalu disusul seorang pemuda bernama Esa yang merupakan anak dari pria parubaya tersebut dan mencoba menenangkan bapaknya. Entah apa yang terjadi, bapaknya Esa terus mengerang kesakitan dan merasa sudah tidak kuat dengan keadaan yang menimpanya. Apakah kuat lagi? Ya. Tak menghiraukan permohonan dari Esa, pria parubaya itu langsung menusuk matanya sendiri dengan pisau yang dia bawa. Dan serial Teluh Darah ini pun baru dimulai. Scene mundur 2 hari sebelum kejadian yang diberi judul Kiriman, di mana pria bernama Bondan yang ada di awal scene mengeluhkan rasa sakit pada kepalanya. Sang anak yang bernama Esa yang diperankan oleh Deva Mahendra berusaha menghubungi dokter pribadi sang ayah agar segera datang ke rumahnya. Namun ternyata dokter tersebut tak bisa datang saat itu, sehingga Pak Bondan harus menunggu sampai esok hari. Selain mengeluh sakit kepala, Pak Bondan juga merasakan seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam kulit kepalanya. Esa menganggap itu hanya karena kolesterol sang ayah saja yang kembali kambuh. Tapi apakah benar itu yang terjadi? Menjelang subuh, seorang wanita bernama Wulan yang diperankan oleh Mikha Tambayong terbangun dari tidurnya setelah dia mendengar suara-suara aneh dari atap kamarnya. Pagi harinya dia kedatangan tukang kebun baru bernama Harun yang akan bekerja di rumahnya. Wulan adalah wanita karir yang bekerja di sebuah perusahaan investasi. Dia tinggal bersama ayahnya yang bernama Ahmad diperankan oleh Lukman Sardi dan sang ibu yang bernama Astuti diperankan oleh Imelda Terin serta adik laki-lakinya yang bernama Wisnu. Mereka adalah keluarga bahagia dan sempurna dengan kemewahan yang mereka miliki. Di meja sarapan, Wulan, ibu dan adiknya membahas suara berisik yang mengganggu tidurnya tadi malam. Tetapi Pak Ahmad tak percaya dengan apa yang mereka katakan. Tiba-tiba, roti panggang yang siap disantap oleh Wulan mendadak penuh dengan belatung yang diduga jatuh dari plafon. Setelah diperiksa oleh Harun, rupanya seekor garangan telah tewas membusuk di balik plafon rumah mereka. Karena takut kesiangan, Wulan kemudian berangkat bekerja. Di tempat kerjanya, dia adalah salah satu sekretaris terbaik atasannya yang bernama Otto yang diperankan oleh Mike Lucock. Sementara itu, setelah Pak Bondan diperiksa, dokter pribadinya menyarankan agar Pak Bondan segera pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Namun Pak Bondan menolak dan lebih memilih merawat diri di rumah. Selanjutnya ketika Wulan memasuki parkiran kantornya untuk pulang, dia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Tetapi karena dia orang yang tak percaya dengan hal-hal mistis, Wulan melanjutkan saja perjalanannya. Wulan sebenarnya sudah akan menikah dengan kekasihnya yang bernama Reno. Tapi entah karena apa, Wulan memutuskan untuk membatalkan pernikahannya. Kembali pada Pak Bondan, dia mengerang kesakitan lagi yang membuat Esa panik. Esa segera membawa sang ayah ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu ketika Wulan sedang mandi, mendadak airnya mati secara tiba-tiba. Dan saat dia melangkah keluar dari kamar mandi lagi-lagi belatung-belatung lucu berjatuhan di dalam kamar mandinya. Dan malam harinya ketika Wulan akan memasak, tiba-tiba daging yang sudah dia siapkan kembali dipenuhi dengan belatung.
Dan di plafon rumah Wulan terdapat seperti bekas darah yang semakin melebar tanpa sebab. Melihat belatung-belatung yang berdatangan meneror keluarganya, Wisnu menduga-duga bahwa itu adalah kiriman alias teluh. Namun Wulan dan bapak ibunya tak percaya dengan hal-hal berbau klinik seperti itu. Pada saat satu keluarga bersenda gurau di meja makan, tiba-tiba mereka dibuat kaget oleh seekor kelelawar yang menabrak pintu kaca hingga mati. Lagi-lagi Pak Ahmad tak menganggap serius dengan kejadian tersebut. Tak lama setelah itu Pak Bondan menelepon Pak Ahmad. Ada hubungan apa di antara mereka? Kok Pak Ahmad mengangkat teleponnya menjauh dari anak istrinya sampai masuk ke mobilnya segala? Pak Bondan berkata pada Pak Ahmad, dia sedang sakit yang dia percaya dikarenakan oleh kiriman. Pak Bondan berpesan agar Pak Ahmad sholat dan meminta ampun pada Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Pak Ahmad? Dia tak menanggapi apa yang dikatakan Pak Bondan dan kembali menutup teleponnya. Tak tahu dari mana asalnya, tangan Pak Ahmad tiba-tiba ditempeli oleh belatung-belatung ganjen. Ketika dia keluar dari mobil, hal aneh kembali terjadi, di mana lapisan plafon garasi Pak Ahmad tiba-tiba ambrol menimpa tepat di kepalanya. Sementara Pak Bondan di rumah sakit kembali meronta-ronta kesakitan menahan makhluk aneh yang menggerogoti wajahnya. Dia lalu mengambil pisau dan nekat mencabut selang infus di tangannya. Dengan langkah tersayek-sayek, Pak Bondan keluar dari kamar lalu berjalan menaiki tangga rumah sakit. Esa yang kebetulan datang segera mengikuti sang ayah menuju rooftop rumah sakit tersebut. Seperti yang ada pada awal scene, Esa mencoba menenangkan sang ayah yang meronta-ronta kesakitan. Tak menghiraukan anaknya, Pak Bondan nekat mencongkel matanya sendiri, kemudian dia terjun dari rumah sakit tersebut. Esa cepat-cepat menghampiri sang ayah yang ternyata sudah tewas dengan beberapa ekor kelabang keluar dari wajahnya. Episode pertama serial Teluh Darah pun habis. Tunggu cerita serial ini episode selanjutnya ya kan? Dadah!